Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas, bisa diterima dengan baik. Bisa, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, eh, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, khususnya nikmat hidayah, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas jalan yang hak ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Uh, Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan akidah kita dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis yang dikarang oleh Abi Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala, di mana kita sudah sampai ke dalam pembahasan Al-Qur'anu kalamullah. Kemarin sudah kita baca sedikit ya. Mungkin bisa buka halaman 10, di halaman 10 ya. Kemudian di sini yang berwarna merah ini sebetulnya bukan dari penulis tapi dari muhaqqiq, ya, pentahqiq dari kitab kitab ini. Dan kita sedikit mengulang ya, kemarin sudah kita ambil beberapa, namun kita ulang lagi sedikit dan nanti bisa lanjut pembahasannya. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain, wa yashhadu ashabul hadithi wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah. Wa yashhad, dan bersaksi, ashabul hadis ashabul hadis bersaksi, wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini apa apa yang mereka persaksikan dan mereka yakini, annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabuhu, dan kitabnya, wa khitabuhu, dan khitabnya, pesannya, risalahnya, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, ghairu makhluk, ya, bukan makhluk. Nah, di sini inti dari pembahasan ini adalah bahwasannya, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah kita meyakini bahwasan Al-Qur'an adalah kalamullah, dan tidak cukup kita berhenti sampai sini. Perlu ditambahkan di akhirannya ghairu makhluk sebagai penekanan, ya, sebagai penekanan bahwasannya ada sebagian kaum muslimin, ya, ada atau sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mereka tersesat di dalam permasalahan ini, yang mana mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk, yaitu orang-orang Mu'tazilah.
Dan fitnah ini terjadi pada masa Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena di sini nukilan yang dinukil itu kebanyakan dari beliau, ya, karena ulama-ulama sebelum beliau ya tidak banyak membicarakan masalah ini, ya karena buat mereka mafhum, ya sudah jelas pembahasannya. Namun ketika fitnah ini muncul di zaman Imam Ahmad, maka perkataan yang menjadi banyak nantinya sandaran adalah dari beliau dan juga dari nukilan-nukilan yang lain yang dinukilkan oleh uh, penulis rahimahullah taala. Dan di sini beliau mengatakan tentang hukum orang yang meyakini dari selain keyakinan yang benar. Wa man qala bi khalqihi, dan barang siapa yang mengatakan ia diciptakan, ya, cipta Al-Quran diciptakan, Al-Quran makhluk, ya, bi khalqihi, ya, atau bi makhluqihi maksudnya, ya, bahwasanya Al-Quran makhluk. Di sini masdar bisa bermakna isim maf'ul, ya. Wa'taqadahu, dan dia meyakininya. Jadi nggak cuma ucapan aja, tapi dia meyakininya bahwa kafirun indahum, maka dia dihukumi kafir di sisi mereka, yaitu di sisi para ulama ashabul hadis. Ya, ini keyakinan yang sangat fatal, ya, sangat berbahaya sekali, ya, karena pelakunya bisa dikeluarkan dari Islam. Orang yang mengatakannya dan dia yakin akan hal tersebut. Ya, tentunya terkait permasalahan takfir, ya, perlu dipahami antara hukum secara global, yaitu perbuatannya, dan hukum secara individual, yaitu personnya atau pelakunya secara khusus. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, ai alladhi huwa kalamullahi wa wahyu, ya, yang mana ia adalah perkataan Allah dan wahyunya. Huwallazi nazala bihi Jibril an Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya. Dialah yang, dialah yang nazala, ya, bihi Jibril, ya. Nazala di sini asalnya turun, ya, tapi ketika dia bersama dengan hafjar, ya, berarti menurunkan atau membawa turun, ya, yang Jibril membawa turunnya, ya, gitu, atau dibawa turun oleh Jibril, terjemahan bebasnya, ala Rasul, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Quranan, ya, Arabian, ya, yaitu Al-Quran, ya, yang berbahasa Arab, ya, yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Liqaumin, ya, kepada kaum ya'lamuna basyiran wa nadhiran, ya, kepada kaum yang mereka mengetahui, ya, yang mereka paham, ya, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan. Ya, tentunya Al-Quran ini bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang tahu, ya, di dalamnya terkandung kabar gembira, ya, berupa surga, berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, dan juga peringatan kepada orang-orang yang kufur, ya, akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, ya, dan sesungguhnya ia latanzilu rabbil alamin, ya, sungguh diturunkan, ya, dari Rabb al-alamin, ya, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, ya, Allah. Nazala bihi ruhul amin, ya, yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin, atau yang ar-ruhul amin membawa turun, ya, ruh yang amanah, ya, yang dimaksud dengan ar-ruhul amin siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, ya. Kepada siapa dibawa turun oleh malaikat Jibril? Ala qalbik,
kepada hatimu. Ya. Munya di sini, kamunya di sini adalah yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala qalbik. Ya. Tujuannya apa? Litakuna minal munzirin, agar engkau ya wahai Muhammad ya menjadi seorang yang pemberi peringatan, atau agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin, ya dengan lisan Arabi, ya dengan bahasa bahasa Arab. Wa huwa alladhi ya ballaghahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam ummata. Dan dialah yaitu Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Kita bisa membicarakan Al-Qur'an. Alladzi ballaghahu Rasul, yang Rasul menyampaikannya, ballaghahu ya menyampaikannya, ummatahu kepada umatnya, kepada umatnya ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah sesuatu ya wahyu yang diterima oleh Rasul dan Rasul sampaikan kepada umatnya. Kama umira bihi fi qaulihi ta'ala, sebagaimana ia diperintahkan ya, kama umira bihi ya, bagaimana ia yaitu Rasul diperintahkan ya dengannya, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, baligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika, sesuatu yang diturunkan kepadamu, min rabbik, dari Tuhanmu ya, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ya. Fakana alladzi, maka kata beliau apa di sini ya, ya Syekh Abu Tuman As-Sabuni rahimahullah taala menjelaskan, fakana alladzi ballaghahum ya, maka ya sesuatu yang ia ya yaitu Rasul menyampaikan kepada mereka, ballaghahum ya menyampaikan kepada mereka, bi amrillah ya dengan perintah Allah ya dalam ayat tersebut, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik kalamahu azza wa jal, adalah ya perkataannya ya itu perkataan Allah azza wa jal ya. Jadi yang disampaikan dibawakan yang diterima oleh Rasul kemudian disampaikan kepada umatnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan ini dipertegas ya dalam suatu hadis ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan jelas mengatakan wafihi ya, dan tentangnya qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atamna'unani an uballigha kalam rabbi, apakah kalian ya melarangku ya untuk menyampaikan kalam rabbi. Maka di sini dengan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ibarah, memberikan ungkapan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya, adalah kalamullah ya. Eh, Walaupun di sini ya sebagian syarah menjelaskan bahwasannya penulis di sini ya sepertinya membawakan hadis ini secara makna aja ya, secara makna, karena apa namanya bunyi hadis yang secara letterless itu tidak seperti ini. Allahu a'lam. Wa huwa alladhi ya, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa huwa alladhi tahfadhu sudur ya, dan dialah yang ya as-sudur tahfadhuhu ya, yang dada-dada menghafalnya ya, atau kalau kita bilang terjemahan bebasnya yang dihafal oleh dada-dada ya. Ya, maksudnya oleh dada-dada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wanat watatluhul alsinatu ya, dan lisan-lisan membacanya. Kalau yatlu ini membaca ya, masdar tilawah. Kita sering bilang tilawah Al-Quran, itu yang baca. Fiilnya tatluhu alsinatu ya, yang lisan membacanya. Wa yuktabu fil masahif ya, dan ditulis di dalam mushaf. Jadi sesuatu yang dihafal itu adalah kalam Allah
yang dihafal oleh para hafal Al-Quran. Sesuatu yang dibaca oleh para qari, ya, itu adalah kalam Allah. Dan sesuatu yang tertulis di dalam mashaf, ya, adalah juga kalamullah. Kaifa ma tusurrifa bi qiraati qari'in, ya, maka bagaimanapun, ya, ia berubah, ya, bagaimanapun ia berubah, ya, baik tadi ya berupa hafalan, ya, atau yang membacanya juga berubah, beda orang-orang. Bi qiraati qari'in, ya, dengan bacaan qari, ya, maka tetap dikatakan apa dia? Kalamullah. Walafzi lafidin, dan ucapan orang yang melafadzkannya, ucapan orang yang melafadzkannya. Wa hifzi hafidin, ya, dan hafalan orang yang menghafal. Wa haitsu tuli, ya, dan bagaimanapun ia dibaca, ya, ya tulia. Ini bentuk apa namanya? Bentuk pasif, ya, dari kata talayat seru. Ya, wa haitsu tulia, dan bagaimanapun dibaca. Wa fi ayyi mawdi'in quri, ya, dan pada apa namanya? Tempat manapun dibaca, ya, pada tempat bagaimanapun dibaca, kita sudah sama sini, ya, tempat bagaimanapun dibaca, au kutiba fi masahifi ahli sunnah ahli Islam, ya, ataupun ditulis di dalam mushaf-mushaf ahli Islam, ya, yaitu orang-orang Islam maksudnya di sini, ya, wa alwahi sibyanihim, ya, dan berada di lauh. Alwah ini jamak dari lauhah, ya, maksudnya itu papan-papan, ya, alwahi sibyanihim, ya, papan-papan anak-anak mereka, ya. Jadi uh, sama seperti di sebagian daerah, daerah Syenqit dan juga daerah Mauritania, anak-anak di sana itu menghafal Al-Quran itu nggak pegang mushaf, mereka nggak diberikan mushaf, ya, nggak berikan mushaf seperti di negara kita yang kecil itu SD sudah pegang mushaf, tapi mereka itu punya namanya lauhah, papan. Kemudian setiap kali mereka mau hafal, ya, mereka tulis, dibacakan sama syekhnya, kemudian dia tulis di sana, ya. Setelah dia tulis, dia bacakan lagi apa yang dia tulis sambil ditashih, dibetulkan maksudnya. Setelah tulisannya sudah benar, baru suruh ngafal. Jadi mereka ngafal itu megang lauhah aja, nggak bisa mushaf. Nanti setelah hafal, sudah mutsin, sudah dianggap layak oleh syekhnya, dihapus tulisannya, kemudian dia gitu lagi, tulis lagi dari awal. Ya. Wal wahyi subyanihim. Ini apa namanya? Termasuk tradisi, ya, yang ada di sana di Mauritania. Wal wahyi subyanihim, dan yang ditulis di apa namanya, papan-papan anak-anak mereka. Suaranya masih jelas nggak? Sebelum lanjut, suaranya masih jelas? Masih Ustaz. Yang lain gimana yang lain? Iya, iya. Soalnya headsetnya yang satu habis baterainya, jadi takutnya berkurang. Astaga, takutnya uh, berkurang suaranya. Sampai mana? Al-wahyi sibyanihim, ya. Wa ghairihi, dan selain kulluhu. Nah, di sini beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan banyak hal, ya, suaranya kecil. Oh, terus suaranya kecil, ya. Coba anak copot ini headsetnya. Ya. Ini pakai mikrofon langsung dari handphone. Jelas suaranya? Tes tes 1 2 3. Jelas suaranya? Atau masih kecil? Udah lumayan kencang Ustaz. Jelas, ya. Ya. Baik. Alhamdulillah.
kulluhu ya, lanjut lagi ya, tadi sampai kulluhu kalamullah, seluruhnya itu baik yang dihafalkan oleh seorang penghafal ataupun yang dibaca oleh seorang qari ataupun yang ditulis ya dalam mushaf ya ataupun dalam lauhah, itu semua adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya, lagi-lagi ditekankan di sini ketika antum mengatakan Al-Qur'an kalamullah, perlu ditekankan ghairu makhluk ya, bukan makhluk ya. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Ya, barang siapa yang menyangka atau mengira ya atau mendakwa ya bahwasannya dia adalah makhluk ya, bahwasannya Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kufur kepada Allah azza wajal ya, kepada Allah azza wajal. Ya, qala rahimahullahu taala sami'atul hakim Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullahu taala ya, aku mendengar ya Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh ya rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, ia berkata, sami'atul imama Abul Walid, ya, aku mendengar Al-Imam Abul Walid Hassan bin Muhammad, Hassan bin Muhammad, yaqul, ia berkata, sami'atul imama Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, yaqul, ya, aku mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, ya, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah, ghairu makhluk ya, bukan bukan makhluk ya. Al-Qur'an adalah perkataan Allah, bukan bukan makhluk. Faman qala, barang siapa yang mengatakan innal qur'ana makhlukun, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kafir dengan Allah yang maha agung ya, maka dia telah kafir eh, dengan Allah atau kepada Allah yang agung ya. Ini sebagaimana ya, artinya di sini penulis ya menekankan ya bahwasanya apa yang beliau katakan itu ya ada pendahulunya ya, ada salafnya dari a'immatu uh, ad-din ya, dari imam-imam agama ya. Terus kalau dia kafir bagaimana? Ya, di sini beliau menyebutkan konsekuensinya, wala tuqbalu syahadatuhu, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Ya, dia nggak bisa jadi saksi ya dalam persaksian Islam ya. Maksudnya kalau dia jadi saksi dalam wali hakim, apa dalam pernikahan atau dalam akad-akad yang lainnya, dia nggak bisa dijadikan saksi karena dia tidak muslim ya, sudah kafir. Wala yu'adu in marid ya, dan tidak dikunjungi, wala yu'adu, dan tidak dikunjungi atau tidak dijenguk lah ya, bahasa kitanya tidak dijenguk, in marid, ketika sakit atau jika sakit, wala yusalla alaihi in mat ya, dan juga tidak disolatkan jika mati ya, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin ya, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, yustatab ya, dia diminta taubat ya, karena seorang yang murtad ya sudah berada dalam Islam kemudian melakukan pembatal keislaman, maka dia yustatab, diberikan pilihan ya, diminta bertaubat. Kalau tidak mau gimana? Fa in taba ya, fa in taba ini sebetulnya ada apa namanya? Fa in taba, apabila dia taubat ya, maka dia taubat ya, diterima taubatnya dan dibebaskan. Wa illa ya, dan jika tidak, duribat unuquhu, maka dipukul, atau di sini maksudnya ditebas ya. Duriba di sini kan artinya dipukul ya. Itu maksudnya apa?
ditebas. Ya, ditebas apa yang ditebas? Unuquhu, lehernya. Leher ditebas. Artinya apa? Dia dihukum mati. Ya, dan ini pilihan bagi orang-orang murtad. Ya, walaupun hukum ini pada saat ini tidak bisa atau mungkin tidak ya atau belum ya direalisasikan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya. Tapi sejatinya ini apa namanya termasuk salah satu had ya bagi orang yang murtad ya dikasih pilihan ya tentunya nanti ada proses dulu ya ada proses dulu yang perlu dilalui ya intinya secara umum diminta taubat ya dikasih waktu untuk bertaubat dijelaskan ditegakkan hujah segala macam diajak diskusi debat segala macam masih kekeh dengan pendiriannya ya sudah kalau tidak mau dibunuh ya diberikan hukuman mati. Fa'ammal lafdhu bil Quran. Nah, ini masuk dalam pembahasan yang baru. Bukan masalah maksudnya. Masih dalam pembahasan konteks yang sama tapi masalah yang beda atau anak masalahnya lah, cabang masalahnya lah. Fa'ammal lafdhu bil Quran. Adapun ya melafadzkan Al-Quran atau lafadz Al-Quran. Ya, lafadz Al-Quran atau lafadz Al-Quran. Fa inna syaikha sesungguhnya Syekh Abu Bakar ya, Syekh Abu Bakar Al-Ismaili ya, Al-Jurjani rahimahullah taala zakar menyebutkan fi risalatihi di dalam risalahnya allati sannafaha yang ia susun atau yang ia menyusunnya ya, atau yang disusun olehnya ya li ahli Jilan ya kepada penduduk Jilan ya pada penduduk Jilan ya. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah taala ya menuliskan sebuah risalah, sebuah tulisan yang beliau tulis ya untuk penduduk negeri Jilan. Ya, sebagaimana penulis juga menuliskan risalah ini. Qala fiha beliau berkata di dalamnya inna man za'ama anna lafdhahu bil Qur'ani makhluqun ya. Sesungguhnya barang siapa yang menganggap ya za'ama ya menganggap atau mendakwa anna lafdhahu bil Quran bahwasannya lafadznya ya, bahwasannya ya melafatkannya ia dengan Al-Qur'an ya, maksudnya bahwasannya barang siapa yang menganggap ya sesungguhnya ya melafatkan Al-Qur'an ya lafadz Al-Qur'an di sini melafatkannya lafadz Al-Qur'an makhlukun ya adalah makhluk ya yuridu bihil Qur'an ya yang mana dia ya menginginkan dari maksud lafdhuhu bil Quran yuridu bil Quran ya yang diinginkan adalah Al-Quran ya faqad qala bi khalqil Quran ya, maka sungguh dia telah mengatakan ya Al-Quran makhluk ya Al-Quran makhluk ya faqala bi khalqil Quran maka dia telah mengatakan Al-Quran makhluk ya jadi ini eh, apa namanya ada sebagian orang ketika di zaman tersebut ya karena dia takut ya atau juga eh, diucapkan juga ini nanti bahkan Imam Ahmad di sini mengatakan orang yang mengatakan apa namanya Al-Quran lafzul Quran ya adalah Jahmi ya jadi gini apa namanya kenapa di sini beliau mengatakan man za'ama anna lafzuhu bil Qur'ani makhluqun ya yuridu bihi Al-Quran nah di sini diberikan imbuhan yuridu bihil Quran ya dimaksud atau diinginkan dengannya Al-Quran karena ya lafzul Quran ya lafzul Quran ya ini dia punya dua maksud ya punya dua maksud ya bisa yang dimaksudkan di sini adalah ya jadi lafaz ini kan kalau antum ya pernah belajar bahasa Arab yang bagi yang pernah atau nanti yang belum ya antum simak saja bahwasannya nanti dalam bahasa Arab lafaz ini disebut dengan masdar ya masdar ya lafaz ini adalah masdar ya masdar itu adalah makna fiil ya makna
dari fiil, dari suatu perbuatan. Ya, seperti misalnya kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis, kitabatan menulis atau tulisan. Ya, ya. Jadi dia makna dari fiil tersebut. Nah, lafzu di sini, masdar di sini dalam bahasa Arab itu bisa dimasukkan ke dalam ya makna asalnya masdar ya. Ya, artinya kalau lafzu bil Quran ya melafalkan Al-Quran artinya apa? Kalau dimasukkan masdarnya adalah gerakan dari lisannya dan suara yang keluar. Ya, gerakan dari lisannya dan juga suara yang keluar. Ya, ya. Jadi karena dia lafaz ini masdar maka kemungkinan dua ya bisa dimasukkan kepada makna aslinya yaitu masdar ya atau juga bisa bermakna ismul maf'ul ya bisa dimaksudkan juga ke dalam makna isim maf'ul. Jadi masdar itu bisa bermakna seperti makna aslinya. Berarti lafaz di sini artinya melafazkan ya yaitu gerakan lisan kita dan juga suara yang keluar lafaz ya karena lafaz para ulama mengatakan dia sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah ya. Suara yang keluar yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah masdarnya tadi suara yang keluarnya ya, maka apa namanya? eh, walaupun nanti di sini apa namanya? Imam Ahmad di penulis di sini membawakan ya riwayat bahwasanya barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Qur'an adalah makhluk ya, maka dia Jahmi. Dan barang siapa yang mengatakan ya lafaz Al-Qur'an adalah malfuz ya apa Al-Qur'an bukan makhluk ya maka dia mubtadi' ya. Jadi kalau secara asal nih kalau kita maknai lafaz ini masdar ya sautnya ya yang keluar ya itu betul ya dia adalah makhluk ya ya. Adapun ya kalau yang diinginkan dari lafaz ini adalah isim maf'ulnya, malfudnya. Ya. Jadi kalau dimaknai isim maf'ul berarti maknanya adalah lafaz ini malfud ya, malfud ya, yang dilafatkan ya. Maksudnya yang dilafatkan berarti apa ya? Ya, yang dia baca itu yaitu Al-Qur'an ya. Makanya di sini dikasih imbuhan apa tadi? Yuridu bihi Al-Qur'an ya. Berarti makna yang diinginkan adalah makna isim maf'ul ini, malfudnya ya. Sehingga apa? Di sini Syekh Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan faqad qala bi khalqil Quran. Kalau dia yang ketika mengatakan anna lafzul Qur'ani makhluk ya dan yang dimaksudkan adalah makna dari lafaz ini adalah isi maf'ul ini ya yang bermakna malfud ya maka dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Paham enggak sampai sini? Kalau paham anak lanjutkan, kalau enggak anak ulang. Diulang. Labas. Ya. Ya. Jadi gini, intinya gini. Masalah kita yang sedang dibahas ini kan Al-Qur'an kalam Allah. Ya, Al-Quran adalah perkataan Allah dan bukan makhluk, ghairu makhluk. Ya, dan ada ya uh, apa namanya ya sebuah kelompok ya yang mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Ya, maka ini sudah sudah jelas. Ya.
Al-Quran makhluk. Nah, di sini ya ada suatu ungkapan yang mujmal. Ah, ini seperti ini ya, mujmal ya. Suatu ungkapan yang mujmal ya, yang kemungkinannya bisa A ya, benar ya, walaupun nanti ada catatan ya, catatan lah gitu. Kemungkinan juga bisa B dan yang B ini salah. Ya, artinya kemungkinan yang pertama ini ya, ketika seorang mengatakan Allah bil Quran ya, makhluk ya, kemungkinan bisa bermaksud kepada makna yang A ya, dan bisa bermaksud kepada makna yang B. Sampai di sini paham dulu ya. Ya. Jadi intinya ketika penulis mengatakan Allah bil Quran, melafadzkan Al-Quran ya, maka ini apa namanya, punya dua kemungkinan gitu kan ya, masih umum gitu kan ya, dan ini memang kebiasaannya kata para ulama nanti dijelas di sini, aduh, apa di kayaknya sih di syarahnya ya, sebagian syarah menjelaskan ya, memang ini kebiasaannya ahlul al bid'ah, di mana mereka itu sering membawa perkataan yang mujmal ya, untuk apa namanya, tidak memperjelas masalah gitu ya. Nah, diantaranya ini Allah bil Quran ini juga perkataan yang muskil sebetulnya ya. Kenapa? Karena mengandung dua konsekuensi, dua kemungkinan ya. Harus diperinci, diperjelas dulu mana yang diinginkan gitu ya. Nah, kenapa dua kemungkinan, dari sisi apa? Nah, dari sisi bahwasanya lafaz ini lafzuhu bil Quran, apa kan coret-coret di situ. Lafzuhu bil Quran ya. Anna lafzuhu bil Quran ya. Anna lafzuhu bil Quran. Nah, kata lafaz itu ya, kalau ditinjau dari bahasa Arab dia disebut masdar ya, masdar. Nah, masdar ini ya, dalam konteks ini dia bisa punya dua kemungkinan makna begitu ya. Yaitu yang pertama, makna asalnya di sebagai dia apa? Makna asalnya itu sebagaimana dia sebuah masdar, lafaz kan masdar. Berarti yang pertama berarti kemungkinannya dia bermakna masdar lafaz, artinya mengucapkan ya. Mengucapkan artinya apa? Suara yang keluar ya. Suara yang keluar ya. Gerakan lisan kita. Nah, ketika seorang melafazkan ya, nah prosesnya tersebut. Nah, suara yang keluar ya, itu makhluk bukan? Makhluk ya. Suara yang keluar itu makhluk. Maka perkataan ini ya secara zahir, secara yang sekilas yang nampak itu betul gitu kan. Nah, walaupun nanti ada catatan di bawahnya, nanti kalau sampai ya ada catatan ya. Nah, kemungkinan yang kedua ya, lafadz ini bisa bermakna isim maf'ul. Isim maf'ul itu singkatnya kalau apa namanya, dalam bahasa Indonesia itu seperti perkataan dipukul, diberikan, dibaca, dilihat ya. Nah, kalau dari makna lafadz ini, melafatkan berarti apa? Yang dilafatkan. Kalau bermakna isim maf'ul berarti maknanya yang dilafatkan. Nah, kalau yang dimaksud dengan makna yang kedua yang bermakna isim maf'ul, yang berarti dilafatkan, berarti yang dilafatkan ini apa? Al-Qur'an. Iya enggak? Berarti ketika seorang mengatakan lafdhu bil Qur'an, sama saja dia mengatakan Al-Qur'an. Ya. Artinya ketika seorang mengatakan lafdhu bil Qur'ani makhluk, sama aja dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, karena dia menginginkan kepada makna yang kedua, yaitu makna isim maf'ul ya, yang berarti bukan melafatkan, yang berarti sesuatu yang dilafatkan, dan sesuatu yang dilafatkan di sini ya adalah Al-Qur'an ya. Sedangkan perkataan kalau misalnya dia menginginkan makna yang kedua ini, sama saja dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, tapi secara tidak langsung atau dengan ibarah yang lain gitu. Makanya beliau penulis mengatakan di sini faqad qala bi khalqil Qur'an, maka sungguh dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Bisa dipahami enggak sekarang?
Ya lebih jelas ya. Hmm, ya, ya memang kadang-kadang gitu yang jelaskan itu ya, maksudnya bagus tapi apa namanya cara nyampaikan kurang ini. Ya. Kemudian lanjutkan di sini wa dzakara ibnu Mahdiyin At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad, ya. Dan Ibnu Mahdi At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan fi kitabih Al-I'tiqad, di dalam kitabnya Al-I'tiqad, alladzi sannafahu li ahli hadhil bilad, yang ia menuliskannya untuk penduduk negeri ini, ya. Berarti apa namanya penduduk negeri Jiran juga, ya. Alladzi sannafahu li ahli hadhil bilad, yang dia menulisnya untuk penduduk negeri ini. Apa yang beliau katakan? Anna, sesungguhnya, ya, madhaba ahli sunnati, ya, madhaba ahli sunnati wal jamaati, ya, madhab ahli sunnah wal jamaah, al qawlu, ya, mengucapkan, ya, atau berkata bi annal qur'ana kalamullah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah, ya, Al-Qur'an adalah perkataan Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, wa amruhu, dan perintahnya, wa nahyuhu, dan larangannya, ghairu makhluk, selain bukan makhluk, afwan, bukan makhluk, ya. Nah, di sini sedikit faedah, ya. Apa namanya banyak perkataan atau kata-kata yang diulang, ya. Wah, antum seperti kata ghairu makhluk, antum sudah artikan di awal, sekarang nggak usah diartikan lagi, ya. Satu, biar menghemat; kedua, supaya antum menghafal secara tidak sadar, ya. Jadi di bawah alam sadar antum, antum hafal, gitu ya. Di bawah alam sadar antum hafal, ya. Ghairu makhluk, ya, bukan makhluk. Waman qala makhlukun, ya, barang siapa yang mengatakan dia makhluk, bahwa kafirun billahil azim, ya, maka dia telah kufur kepada Allah yang maha agung. Maka dia telah kufur kepada Allah yang maha agung. Wa annal qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an fi sudurina mahfuz, ya, sesungguhnya Al-Qur'an di dada-dada kita mahfuz, dihafal, ya, mahfuz, dihafal. Wa bi alsinatina maqru, dan di lisan kita dibaca. Wa fi masahifina maktub, dan di dalam mushaf-mushaf kita tertulis, ya, ya. Jadi di sini sama, ya, dengan penjelasan yang sebelumnya, ya. Wa huwal kalamul ladzi takallama Allahu azza wa jalla bihi, dan dia adalah perkataan yang Allah berbicara, ya, Allah azza wa jalla berbicara dengannya, ya, Allah azza wa jalla berbicara dengannya. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan innal qur'ana bilafzi makhluk, ya, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an bilafzi, ya, dengan ucapanku ini, ya, makhluk adalah makhluk, au lafzi bihi makhluk, atau, ya, lafaz, ya, melafatkannya adalah makhluk, fahuwa jahil dhalun kafirun billah, maka dia jahil, ya, dhal, ya, sesat, wa kafir, kafir billahil azim, ya, kufur kepada Allah yang maha agung, ya, ya. Artinya apa? Sekali lagi di sini, ya, innal qur'ana bilafzi, jadi orang mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an bilafzi makhluk, ya, au lafzi bihi makhlukun, ya, apa namanya ucapanku, ya, atau pengucapanku pada Al-Qur'an, ya, atau Al-Qur'an yang apa namanya ucapanku pada Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa jahil, maka dia bodoh, ya, kata beliau, dhalun, sesat, ya, kafirun billahil azim, ya, maka dia telah kufur kepada Allah yang maha agung, ya. Jadi kenapa beliau mengatakan ini, ya, karena apa namanya orang yang mengatakan ini tadi, ya, ini kalamnya masih mujmal, ya, kalamnya masih mujmal. Satu, ya, tadi bisa
Nah, pada asalnya lafaz tersebut saut ya. Walaupun ini ya dan ini yang jadi masalah juga adalah eh, nggak ada ya dahulu atau para ulama dahulu itu nggak sebelum ya khususnya sebelum Imam Ahmad ya rahimahullah taala yang mengucapkan dengan redaksi ini ya mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau lafzi makhluk ya ini nggak ada ya kenapa karena satu ya tadi kalamnya mujmal ya kalamnya mujmal masuk ke dalamnya dua kemungkinan ya bisa kemungkinan yang benar ya namun kemungkinan yang benar ini tidak pernah diucapkan ya tidak pernah ya ibaratnya didengungkan oleh ulama-ulama ya salaf terdahulu baik dari generasi terbaik dari kalangan para sahabat tabi'in ya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya sehingga perkataannya dihindari ya terlebih lagi kalau memang yang dimaksudkan adalah kemungkinan yang kedua tadi kalau dia bermakna masdar yaitu malfuz yang dilafadzkan ya maka tidak ada bedanya dengan seorang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ya. Di sini beliau mengatakan bahwa jahil, lol, ya, dia bodoh dan juga sesat, kafir billahil azim, ya, kufur dengan Allah yang Maha Agung. Ya. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, wa inna ma dzakartu hadzal fasla, ya, dan hanya saja aku menyebutkan ya pasal ini biainihi ya secara apa namanya secara tekstual gitu ya secara zatnya min kitabi Ibn Mahdi ya dari kitabnya Ibn Mahdi ya listihsani dzalika minhu ya karena aku menganggap baik ya karena anggapan baikku ya pada hal tersebut darinya ya jadi sebetulnya nanti apa namanya Ibnu Mahdi ini sebetulnya beliau itu eh, orang yang sangat mendalami ilmu kalam ya tapi di sini Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah taala kenapa membawakan sebuah perkataan atau menukilkan sebuah perkataan dari Ahlul Kalam yaitu Ibnu Mahdi di sini kenapa karena beliau listihsani dzalik karena anggapan yang baikku ya pada hal tersebut yaitu pada pokok permasalahannya di sini ya kebetulan ya yaitu masalah Al-Qur'an makhluk ini ya baik gitu ya maka beliau melanjutkan di sini fa innahu ya fa innahu ittaba'a salaf karena sungguhnya dia mengikuti salaf min ashabil hadis ya karena dia mengikuti salaf dari ashabil hadis fi ma dzakarahu ya pada apa yang uh, ia disebut pada apa yang ia menyebutkannya ya. Jadi apa yang disebutkan tadi ya walaupun Ibnu Mahdi ini seorang yang ahli kalam ya apa namanya bahkan itu disebutkan beliau sangat ahli sekali mahir ya tapi pada pokok ya permasalahan terkait Al-Quran makhluk ini ya ini berkesesuaian dengan siapa? Dengan ashabul hadis ya, para ulama salaf yang mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, maka beliau mengatakan apa di sini? Ma'atabahurihi ya, beserta keluasannya, tabahur ya, keluasannya artinya beliau ini sudah sangat expert sekali fi ilmil kalam, di dalam ilmu kalam ya dalam ilmu kalam watasoni fihi al-katsirati fihi dan tulisan-tulisannya yang sangat banyak fihi tentangnya itu tentang ilmu kalam ya bahkan apa enggak hanya itu wataqaddumihi dan apa namanya unggulnya ia taqaddum itu lebih unggulnya dia watabarruzihi dan menonjolnya dia inda ahlihi di sisi apa namanya ahlul kalam ya ya masya Allah di sini ya apa namanya ternyata beliau menukilkan ya dan juga sebetulnya nanti di sini ya sebagai bantahan juga ya karena orang-orang yang menolak hal ini juga ya dari kalangan ahlul kalam ya dari kalangan ahlul kalam tapi karena beliau melihat di sini apa yang beliau katakan itu sesuai dan selaras dengan
para ulama ashabul hadis, maka beliau nukilkan di sini. Ya. Kemudian akhbarona, ya, Abu Abdullah Al-Hafidh, ya, berkata kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh, qala, beliau berkata, qara'tu bi khatti Abi Amrin Al-Mustamli, ya, aku membaca dengan tulisan Abi Amr Al-Mustamli, ya. Qala sami'tu, ya, Abu Uthman Sa'id bin Sa'ad Ishaq bin Ibrahim bin Naisabur anil lafzi bil Quran. Aku bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim bin Naisabur, ya, di sebuah tempat yang bernama Naisabur, ya, ini nama tempat, ya. Naisabur ini nama tempat. An lafzi bil Quran, tentang lafaz Al-Quran, tentang lafaz Al-Quran. Faqala, maka beliau berkata, la yanbaghi, ya, beliau berkata apa? La yanbaghi, ya, tidak selayaknya an yunadhara fi, ya, untuk dibicarakan atau didebatkan fi hadza, ya, pada masalah ini, ya, tidak perlu didiskusikan lagi masalah ini. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, perkataan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, ya. Artinya beliau apa? Meninggalkan pembahasan tentang al-lafzu bil Quran, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya mengandung makna yang mujmal, yang umum, ya. Tidak jelas yang diinginkan yang mana, ya. Maka beliau minta udah nggak perlu lagi kita bicarakan itu, ya. Intinya apa? Al-Quran kalamullah, khalas, yakfi, ya kan? Sudah, itu cukup, ya. Jelas. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Wa dzakara Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu fi kitabih Al-I'tiqad. Ya, dan Muhammad bin Jarir At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad, di dalam kitabnya Al-I'tiqad, alladzi sannafahu fi hadhihi al-mas'alah, yang ia menulisnya, ya, fi hadhihi al-mas'alah, pada permasalahan ini. Wa qala, beliau berkata, ammal qawlu fi alfadhil ibadi bil Qur'an, adapun perkataan, ya, tentang fi alfadil ibad, tentang lafaz-lafaz hamba bil Quran, ya, kepada Al-Quran, lafaz-lafaz hamba pada Al-Quran, fala athara fihi na'lamu an sahabi. Nah, ini dia. Maka fala athara, maka tidak ada asar fihi, tentangnya, ya, tentang apa? Ungkapan, ucapan seorang hamba dengan Al-Quran, atau ucapan seorang hamba kepada Al-Quran. Maksudnya hamba mengucapkan Al-Quran gitu, ya, ucapan Al-Quran gitu. Ya, fala atharo, enggak ada asar, ya, fihi, padanya, na'lamuhu, yang kami ketahui, an sahabi, dari sahabat. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau mengatakan beliau enggak mendapati ada asar dari sahabat yang mereka membicarakan tentang lafaz Al-Quran, begitu, ya. Wala tabi'in, dan juga tidak ada tabi'in juga yang mengatakan illa amman fi qaulihil ghina wa syifa, kecuali dari orang yang pada perkataannya al-ghana, al-ghana ini di sini dijelaskan an-nafa', ya, manfaat, ya, yang pada ucapannya manfaat, wa syifa, dan juga penyembuh, ya, wa fittiba'ihi rusydu wal huda, dan di dalam mengikutinya terdapat rusyd, hidayah, wal huda, petunjuk, ya. Wa man yaqumu qawluhu maqamal a'immati al-ula, ya, dan orang yang perkataannya, ya, menggantikan atau menduduki tempat imam-imam yang pertama, ya. Yaitu siapa? Abi Abdullah Ahmad bin Hanbalin rahimahullah, yaitu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Artinya apa? Di sini Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya tentang pembahasan al-lafzul bil Quran, yang melafazkan Al-Quran ini, beliau nggak pernah dapati, dan yang setahu beliau, ya, sependek beliau tahu, nggak pernah dapati ada asar
dari sahabat yang mereka membahas permasalahan ini, ya, kecuali dari seseorang yang setiap perkataannya itu memiliki manfaat. Ini pujian buat Imam Ahmad, ya. Ya, setiap perkataan itu terdapat apa? Manfaat dan juga obat, ya. Dan dalam mengikutinya, ya, terdapat apa? Petunjuk dan uh, hidayah, ya. Dan yang mana ucapannya itu, ya, kedudukannya menggantikan kedudukan imam-imam terdahulu yang pertama, yaitu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, ya. Fa inna Aba Ismail, maka sesungguhnya Aba Ismail At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi haddatsani, mengabarkan kepadaku. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah, ya, aku mendengar Aba Abdullah Abu Ahmad bin Hanbal, ya, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yaqul, ya, beliau berkata, al-lafdhiyatu jahmiyah, ya, al-lafdhiyatu jahmiyah, ya. Maksudnya apa? Orang yang al-lafdhiyah maksudnya adalah orang yang mengatakan al-lafdhu bil Quran makhluk, ya, al-lafdhu bil Quran makhluk. Jahmiyatun adalah seorang Jahmiyah, ya, Jahmiyah. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, ya, maka sewalah ia, ya, pekerjakanlah ia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga ia mendengar apa? Kalam Allah, ya, ya. Mimman yasma', ya, dari siapa ia mendengar, ya. Ya, maksudnya apa? Ya, tentunya, ya, orang yang mendengar perkataan Allah, ya, dia mendengar dari orang yang mengucapkan kalam kalam Allah, ya, kalam Allah, ya. Sehingga di sini sudah jelas, ya, Al-Qur'an apa? Kalam Allah ghairu makhluk, ya, Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan juga bukan makhluk. Jadi pembahasan seperti ini intinya tidak usah dibicarakan, gitu. Karena apa? Ya, karena ulama terdahulu, ya, tidak membahasnya. Namun di sini dibahas, kenapa? Karena ada orang yang menyimpang, yang tersesat dalam pembahasan tersebut, sehingga perlu dibahas, ya, dan kita terhindar dari kesalahan. Qala, ya, beliau berkata, saya berkata di sini, karena lupa ini siapa, ya. Ibn Jarir, ya, Allah alam. Qala, ya, ini karena masih kaitan ke atas, ya. Ibn Jarir. Qala Ibn Jarir, beliau berkata itu Ibn Jarir, "Tsumma sami'tu jama'atan min ashabina." Kemudian aku mendengar, ya, sekelompok dari sahabat-sahabat kami, la ahfadhu asma'ahum. Aku enggak hafal nama-nama mereka. Ya, kata Ibn Jarir. Yadhkuruna, mereka menyebutkan anhu, darinya, radhiyallahu anhu. Allah alam di sini anhunya di sini kembali kepada Imam Ahmad, ya. Anhu dari Imam Ahmad annahu kana yaqul, bahwasanya ia mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk. Barang siapa yang berkata lafzi bil Quran, ucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang Jahmi, ya, bermadzhab Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Safwan, ya. Wa man qala ghairu makhluk, barang siapa yang mengatakan ghairu makhluk fahuwa mubtadi', ya, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk, ya, maka dia adalah seorang mubtadi'. Kenapa beliau mengatakan seorang mubtadi'? Padahal secara zahir benar. Al-Qur'an ghairu makhluk. Lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Karena tadi, ya, kalam ini mujmal dan tidak apa namanya? Tidak ada para ulama salaf dahulu, ya, khususnya sebelum Imam Ahmad, ya, yang berbicara terkait ini, ya. Bahkan mereka secara sharih mengatakan al-lafdzul Quran makhluk atau ghairu makhluk, masalah, ya. Maka di sini beliau mengatakan man qala ghairu makhluqin fa huwa mubtadi', ya. Karena tidak ada, ya, para ulama dahulu yang mengucapkan dengan ucapan yang seperti ini. Dan ucapan yang selamat, ya, tadi
yang kita garis bawahi di awal, ya Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Allah taala a'la wa a'lam. Eh, Natawaqqaf ila hadzal had, ya kita berhenti sampai sini dulu, ya belum selesai pembahasannya, tidak masalah, nanti kita sambung lagi pada pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Ya, tidak ada ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Anda cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari uh, bermanfaat, ya. Mungkin nanti kalau ada waktu akan apa namanya sedikit di yang Anda sampaikan, ya. Kadang-kadang apa yang beliau sampaikan ini butuh dirangkum gitu ya, poin-poinnya, khususnya kemarin pembahasan terkait asma wa sifat. Ya. Semoga nanti kalau ada waktu di sedikit dimurajaah kembali supaya manfaatnya lebih apa namanya lebih dirasakan dan lebih bermanfaat buat kita, ya. Ya. Apa Ustaz izin bertanya, jadi kalau sholat di sini untuk Imam Ahmad atau Ibn Jarir? Eh, yang sholat tadi ya, sholat di sini Ibn Jarir. Jadi Ibn Jarir ini berkata, ya, beliau berkata apa? Berkata bahwasannya beliau mendengar, ya, sekelompok dari sahabat-sahabatnya itu yang dia nggak tahu namanya menyebutkan anhu nih darinya. Nah, jadi Ibnu Jarir yang dikatakan Ibnu Jarir yang ini, ya, anhu punya di sini kepada Imam Ahmad, ya. Jadi yang mengatakan ini siapa? Imam Ahmad, ya. Artinya di sini uh, penulis ya menukilkan perkataan dari Ibnu Jarir, ya. Ibnu Jarir berkata apa yang beliau katakan, umma sami'atu ila akhirih. Dan lafaz man qala lafzi bil Quran ini perkataannya Imam Ahmad, Allah taala ala wa alam. Insyaallah. Ahmad. Barakallahu. Baik, cukupkan dulu sampai di sini. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.